Oke. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, Malam, Mbak. baik. Nanti kita sambil perkenalan. Mungkin nama saya Biwi ya, Bapak Ibu nanti bisa panggil saya Biwi begitu. Nanti saya akan mendampingi. Untuk di sesi pertama kita akan diskusi soal judul. Singkat saja begitu ya. Nanti biar lebih efisien waktunya. Silahkan Bapak Ibu bisa mengetikkan judul atau rancangan judul Bapak Ibu. Rancangan judul artikelnya di Word-nya, di Di, Word-nya Bapak Ibu, di Word. begitu. Di Word Bapak. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mulai untuk raise hand. Nanti saya panggil satu persatu. Begitu. Judul ditulis ya, Mbak ya? Judul, iya Bapak, judul Berarti, artikelnya. Nanti oh, Bapak, judulnya. Bapak Ibu yang lain yang sudah siap, kita akan share screen. Ada dari Bapak Ibu yang sudah siap untuk kita diskusikan judulnya? Menulis judul aja, Mbak ya? Iya, judul saja Bapak. Judulnya Bapak ya? Hmm. Ada, Bu? Oh ya, Bapak, Bapak Sylvester. Si- Iya. Silahkan, boleh Bapak di-share screen kan? Ada. Terbaca ya, Bu? Sebentar, baru loading Bapak. Oke, sudah Bapak. Ya. Ya, Jadi ya. judul saya ini masih draft, Mhm. yaitu penerapan sistem peringatan dini inklusif berbasis WhatsApp saat cuaca ekstrim bagi keberlanjutan usaha mikro tunanetra di Kota Kupang. Kira-kira begitu, Bu. Oke, baik Bapak. Ada kolektor. Peringatan dini. Oke, baik Bapak. Pak Sylvester dari Kupang ya ini ya? Ya, Kupang. Baik, dari Kupang. Nah, ini penerapan sistem peringatan dini berbasis WhatsApp bagi pelaku usaha mikro. Boleh dijelaskan secara singkat Bapak tujuan dari penelitiannya seperti apa? Sama kesimpulan hasilnya, begitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi jadi ini riset. Halo, Bu. Ya, Kita halo selamatkan Bapak. diri begitu. Nah, ini yang kemudian ingin saya buat buat papernya. Jadi praktek baiknya sudah ada begitu. Baik. Berarti Bapak di sini sistem peringatan dini sebenarnya sudah ada ya berbasis WA. Ya, ya sudah. Betul. Ya, ada Oke, SOP-nya gitu, dibuat Bu. oleh Bapak atau orang lain? Dibuat Oh, oleh dibuat orang orang lain. lain. Tapi sistem ini Ya, apa namanya dilakukan bukan untuk UMKM begitu ya atau bagaimana Bapak? untuk Oh, UMKM. Jadi UMKM kan ada tunanetra yang jual mm-mm. sapu, mereka massage, mereka macam-macam kalau kita lihat jalan-jalan itu, mereka jual sana sini. Mereka kan di kategori Oh, usaha begitu mikro. baik. Dan di sini Bapak Ya, gitu. mengevaluasi atau bagaimana? Saya melihat bahwa sistem peringatan dini yang inklusif yang mereka punya ini sangat Mhm. efektif sebagai sebuah praktek baik dan ini yang saya mau tulis. Penerapannya sudah 1 tahun ini. Penerapannya sudah 1 tahun dan ada ada Sudah kemajuan satu yang tahun. positif begitu ya Bapak peningkatan begitu ya sangat Benar, membantu. benar. Jadi, oke baik. Iya, Kita iya, coba breakdown ya Bapak MSO-nya begitu ya. Bapak mohon izin ketikkan M iya, titik iya. kemudian enter S Siap. enter gitu ya. Kita akan breakdown Bapak. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa sambil mengikuti gitu ya. M M titik tanda apa MSO titik ya. dua, sorry Bapak. Heeh. Oh ya. Mm-mm. Oh ya tadi ya. Ya, betul Ini ya sekali Bu ya. Bapak. Kalau kita breakdown bahwa di sini di sini adalah sistem peringatan dini. Sistem Betul. Bapak peringatan dini. kopikan, Betul. mohon izin. Sistem peringatan dini berbasis WA gitu ya. Kita copy, masukkan ke dalam Ya, method.
Oke, Hmm, kemudian ya, signifikansinya adalah tadi kontribusinya untuk apa, saya Bapak? lihat keberlanjutan usaha mereka. Jadi mereka nggak takut lagi kalau tetap berjualan di musim Mhm. ekstrim, karena sudah ada peringatan dini. Jadi mereka tahu kapan harus harus tutup kios, mereka tahu kapan harus menyimpan barang Betul. gitu. Nah, mungkin di keberlanjutan ini ya. Nah, mungkin kata keberlanjutan bisa kita tambahkan ada istilah meningkatkan. Tadi kalau tidak salah Bapak menyebutkan kata itu ya. Oh, Nah, berarti mohon oke. izin dituliskan di signifikansinya meningkatkan Mhm. keberlanjutan begitu. Ya, Oh, oke. Connect. keberlanjutan. Nah, kemudian Ya. objeknya adalah usaha mikro Tun- tunanetra. Ya. Oke, mungkin bisa. Nah, nanti kalau dalam kondisi cuaca ekstrim, bisa kita letakkan dalam objek juga bisa, atau tidak apa Mhm. namanya tidak harus ditempatkan juga boleh begitu. Itu Bapak. Nah, ini sudah sangat jelas Bapak. Jadi kalau kita buat judul, kita bisa begini Saya. sistem peringatan dini inklusif berbasis WhatsApp untuk meningkatkan keberlanjutan usaha mikro tunanetra. Singkat tapi jelas, gitu Oke. ya, padat begitu ya. Nah, Oh, jadi kota Kupangnya hilang, penerapannya hilang gitu ya, Kak? betul, betul. Jadi nanti, Keterangan lokasi nggak usah ya? nah gini, kalau misalkan memang daya tariknya, daya jual adalah Bapak Hmm. ingin menjual di wilayah Kota Kupangnya tadi, itu bisa kita tampilkan di dalam judul. Tapi kalau Ah, apa namanya tidak harus ditempatkan pun juga nggak masalah, nanti kita letakkan di dalam metode penelitian. Nah, jadi oh, baik, baik. mm, Terima kasih. sama-sama Bapak. Jadi ini sudah Ya, cukup apa namanya sudah menjual lah istilahnya kita sudah paham oh Bapak akan menyampaikan soal sistem peringatan dini berbasis WA dalam meningkatkan keberlanjutan usaha mikro tunanetra. Nah ini kalau pasti nanti agak tunanetra itu berarti tidak mohon izin tidak bisa melihat ya kalau tidak salah ya. betul, Ya. betul, betul. Berarti kan sistem Ya, peringatannya akan berbasis audio begitu kan? ya, betul Betul sekali. sekali ya Bapak. Makanya dia inklusif. Ah, Ya, kata ada kata inklusifnya inklusi tadi tadi itu. ya, inklusifnya Ya, tadi. ya, Peringatan dini inklusif ya. berbasis WA. Nah, ini sangat menarik, Bapak. Jadi, silahkan secara konseptual MS-nya tadi sudah dapat. Begitu. Terus Oke. silahkan Bapak, Bapak bisa pegang. Begitu ya. Sudah oke. Siap, siap. Kemudian, Ya. selanjutnya nanti Bapak bisa membuat dalam bentuk keyword. Nah, Oh, baik. ya, sistem peringatan dini, kemudian ada mungkin peringatan dini inklusif, kemudian WhatsApp, kemudian ada kalau keberlanjutan boleh juga ditambahkan nanti, tapi lebih ke nanti ditekankan keberlanjutan dalam apa. Nah, cuaca ekstrim itu juga bisa ditampilkan di dalam keyword, Bapak. Oh, ya, Tuh, ya, ya, kita tekankan ya, di situ. Gitu ya, Bapak ya. ya. Sudah Siap, keren nih, siap. sudah gambarannya sudah Terima jelas. kasih, Mbak. Matur Sama-sama, nuwun. Bapak. Sama-sama, terima kasih juga. Baik. Ya. Nah, baik, mohon izin nanti siapa lagi ini? Berikutnya siapa? Ya, Selain ya Bu, Rum. boleh Bapak Rum. Betul Yes, ya? Saya manggilnya Bapak siapa ini? Rum. Oke, baik Bapak. Ya, silahkan boleh di share screen. Ya, ntar Bu. Kok itu sebentar. Salah. Window tadi mana? Oh, di mana ya? Atau Oke. yang lain dulu Bu, mungkin Oh, yang boleh, share. boleh, boleh Bapak. Silahkan Bapak Ibu yang lain yang sudah Oh, siap untuk konsultasi. Ibu Sri Andayani, Oke, siap. Silahkan oh bisa ini di share screen. kelihatan nggak Mbak? Kelihatan Ibu, baik. Wah, oke. Ini attested service quality. Boleh dijelaskan secara singkat, Ibu, mungkin tujuan dan eh, kesimpulan hasilnya. Bagaimana kira-kira, Ibu? Jadi adanya faktor-faktor service quality yang dimediasi oleh komitmen terhadap performa. Jadi dia tuh service quality itu dia
tentang rumah sakit. Jadi bagaimana pelayanan terhadap terhadap rumah sakit itu loh, Kak. Gimana ya? Aku juga lupa. Aduh, Oke. bingung jelasinnya. Oke, hasilnya kira-kira tujuannya berarti seperti apa, Ibu? Tujuannya itu berarti aku mau mau meneliti tentang service quality terhadap rumah Hmm. sakit itu. Jadi kayak pelayanannya gitu loh, Mbak. Oh, performanya gitu Iya, ya. benar. Oke. Ya. Terus hasilnya seperti apa kalau kesimpulan hasilnya? Apanya, Mbak? Kesimpulan dari hasil penelitiannya mungkin gambaran saja. Dia lebih ke ini sih ke employment apa lebih ke performanya daripada ke komitmennya gitu loh. Aku bingung jelasinnya gimana ya. Ya, oh, oke. Baik, saya coba. Beri. Oke, Davis quality berarti ante, boleh dijelaskan singkat Ibu antecedent service quality ini gambarannya seperti apa? Itu faktor-faktor. Kalau di Alphard Hmm. aku sekarang faktor-faktor. Jadi pengganti kata faktor-faktor jadi antecedent. Oh, faktornya begitu ya, Mm-mm. faktornya pada organizational komitmen gitu ya. Mm-mm. Oke, terhadap employee. Boleh kita breakdown dulu MSO-nya begitu ya. Silahkan dituliskan. Mm-mm. MSO seperti tadi ya, M titik Mm-mm. signifikan. Berarti ini lebih Jadi, mengevaluasi ya, Bu ya. iya, kualitatif. Iya benar-benar. Mengevaluasi ya, mengevaluasi performa begitu ya pada Mm-mm. karyawan. Oke. S-nya boleh Ibu, sekalian S sama O. Cara aku stop share dulu deh biar nggak ribet. Apa tadi, Mbak? M titik Bentar. signifikan ob- Mm. S kemudian O Oke, objeknya. oke, udah. Oke. Bateraiku lowbat. Maaf, aku lagi di jalan. Oh iya Ibu, tidak apa-apa. Oke. Oke, udah Mbak. Kalau udah, Oke. Boleh di share screen Ibu? error. Bentar, bentar, bentar. Aku lagi di jalan soalnya. Oke. Maaf ya Mbak, aku Ya, agak-agak aman ini. Ibu, aman. Maaf Oke. ya. Ya, oke. Kita coba ya. Mm-mm. Nah, di sini berarti, oke. Berarti objek penelitiannya, kita dari objek dulu, biar Mm-mm. mudah. Objeknya adalah kepada kualitas layanan dan kinerja karyawan. Betul, Ibu? Benar, benar. Betul ya, mohon dituliskan. Mm-mm. Kualitas layanan dan, mohon Kualitas izin, layanan. objeknya. Objek dari Oh, ya penelitian. maaf, 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 Ya, maaf, maaf. gitu. Kualitas, kualitas Layanan, begitu ya. layanan. Nah, itu Ibu menilainya dari kualitas layanan dan kinerja karyawan ya. Mm-mm. Ada dua aspek yang akan Ibu lihat begitu ya. Ya benar. Oke, boleh. Dan kinerja karyawan. Tambahkan. Mm-mm. Oke, selanjutnya metodenya. Mungkin kita ke metode dulu. Mm-mm. Metodenya berarti Ibu ingin menggali sebuah kualitas itu dilihat dari komitmen organisasi. Betul Ibu? Ya, benar, benar, benar Mbak. Ya, oke. Organizational komitmennya itu masuk ke dalam method. Metode. Oke. Hmm, Hmm, maaf ya Mbak, aku metode terus sorry Bu, mohon maaf. Maksudnya komitmen organisasi berarti ya, itu masuk mm-mm. ke dalam method. Komitmen ya berarti. Hmm. Mm. Oke. Nah, berarti signifikansinya ini masih agak bingung nih. Ibu mau mengevaluasi, menganalisis, atau lebih kemana itu atau Menganalisis, menganalisis lebih tepatnya kan menganalisis, menganalisis. menganalisis. Baik, berarti signifikansinya kita tulis menganalisis.
Oke. Oke, nah kita coba ya. Jadi kalau nanti judulnya Ibu secara singkat istilahnya begitu ya, secara sederhananya adalah nanti Ibu akan menonjolkan signifikansinya, artinya menganalisis kualitas layanan kerja dan atau oh, sebentar. Atau gini, analisis kualitas pelayanan. Ya betul betul, analisis kualitas pelayanan. Hmm? Oh sorry Bu. Analisisnya kita kualitas layanan dan kinerja karyawan, itu ya. Oke. Hmm? Nanti titik dua, Mm-mm. kemudian nanti analisisnya pindah ke setelah kata titik dua tadi. Ini pindah ke ini ya. Di situ pindah Ini ke pindahin ke belakang. betul analisis. Ini berarti dihapus ya, Mbak? Iya betul. Oke. Berarti Ibu menganalisis peran ya berarti ya. Mm-mm, benar, peran. Peran service Analisis quality. berarti analisis peran komitmen organisasi gitu. Maaf ya, Mbak, aku rada-rada lagi di dalam belum nyampe rumah. Aman-aman Ibu. Jadi kalau sebagai orang awam nih, sebagai orang saya nih sebagai orang awam akan mengetahui bahwa Ibu akan melakukan penelitian untuk menganalisis peran komitmen organisasi, apa saja perannya dalam istilahnya kayak melihat nih seberapa besar kualitas pelayanan dan kinerja karyawan, gitu kan? Mm, mm, Tuh, nah ini bisa dibuat judul Ibu begitu. Jadi oke. kata mediasi, mungkin mediasi biasanya kita gunakan untuk sebagai penekanan begitu ya, tengah-tengahnya gitu untuk menghubungkan begitu. Nah, kata mediasi itu bisa kita hilangkan begitu. Berarti Begitu. mediasi nggak perlu ditulis ya, Mbak? Iya, betul. Kecuali Kadang soalnya kadang ada yang mediasi ditulis di depan gitu loh. bisa bisa kena Hmm, kecuali kalau memang alat yang digunakan adalah mediasi gitu. Misalkan hmm, mediasi mediasi peran apa mediasi apa gitu ya untuk menganalisis kualitas pelayanan kinerja dan pelayan em, mediasi analisis peran komitmen organisasional gitu ya dalam mengevaluasi kualitas pelayanan dan kinerja karyawan. Nah, itu bisa juga seperti itu. Tapi mungkin kata mediasi di sini tidak harus disebutkan begitu, Bu. Langsung pada analisis peran komitmen organisasional begitu, Ibu. Untuk mengukur atau melihat kualitas pelayanan dan kinerja karyawan begitu. Tambahkan juga mungkin lebih spesifik rumah sakit tipe C, begitu ya, rumah sakit. tipe C. Gitu. Nah, wilayahnya Jakarta tidak harus Oh, disebutkan begitu. Bisa kalau diganti tandanya kualitas pelayanan dan kinerja karyawan titik dua analisis komitmen kerja di rumah sakit tipe C di Jakarta berarti nggak usah di Jakarta nggak usah ya ya, dihilangkan. betul, betul. Tidak harus Oke. disebutkan begitu. Nanti batasan wilayah bisa dimasukkan ke metode penelitiannya saja, begitu, Ibu. Oke. Begitu, Ibu. Karena ini kan Ibu seperti halnya studi kasus gitu ya, mengevaluasinya di wilayah Jakarta, gitu. Begitu? Oke. Bagaimana, Ibu? Baik, baik, Ya, sudah paham. nanti silahkan setelah ini langsung dibuat keywordnya, ya. Oke, kemudian kalau misalkan kualitas pelayanan dan kinerja karyawan, ternyata ada beberapa indikator yang berpengaruh atau indikator yang memang menjadi aspek kunci. Nah, itu bisa dimasukkan di dalam keywordnya. Begitu ya, Bu? Oke. Makasih Mbak. Sama-sama, Maaf Ibu. ya. Aman, Ibu. Hati-hati di jalan ya. Iya. Baik. Untuk selanjutnya, siapa? Ini Bapak Ya, Rum sudah siap? ya, sudah Baik. Bu. Silahkan, bisa di-share, Bapak. Ya. Nah ini Bu, udah bisa dilihat. Ada 3 judul ya. Ya, judulnya itu yang pertama itu. Ya, Nah, terus kalau tak terjemahkan persis yang di bawahnya. oh ye.
Nah, kalau saya paraphrase menjadi kayak yang di bawah mana. Nah, kira-kira mana yang paling menarik untuk didiskusikan ini? Oke, siap. Tapi Ya, makna judulnya sama ya, Bapak ya? sama. Ya, saya kalau yang paling menarik yang bawah. Oh, yang bawah, sinergitas, Ya, sinergi integrasi ini ya. ya itu. Oke. Yang Coba ini, yang kita ini atau yang bahasa, bahasa Indonesia dulu, Bu? yang bahasa Indonesia boleh karena maknanya sama, Ya gitu Bapak. aja deh. Ya, Ya sama, oke. ya. Ya, Boleh kita breakdown, Bapak, MSO-nya? ya. Wah, ini IoT. Ya, sudah. Cukup banyak dibahas nih IoT sekarang. Ya, sudah, Bu. Oke, baik Bapak. Integrasi sistem berbasis IoT dan aquaponik dan PLTS. Apakah sistem yang dimaksud itu sebagai aquaponik dan PLTS-nya Bapak atau bagaimana? Betul, betul. Sistemnya itu adalah aquaponik dan PTS, terus eh, dikendalikan dengan IoT dan AI itu. Oh, basisnya adalah IoT dan AI begitu ya. Ya, Ya, untuk itu. keberlanjutan pangan dan energi. Boleh dijelaskan singkatnya saja tujuan dan hasilnya, gambarannya seperti apa, Bapak? Singkatnya Ya, saja. jadi untuk mengurangi pemakaian lahan yang untuk memakai pemakaian lahan yang sempit di kota dan untuk mengantisipasi kesibukan masyarakat kota yang tetap bisa bertani, itu mereka bisa membuat aquaponik di pekarangannya berbasis pembangkit listrik tenaga surya. Nah, untuk membuat lebih efisien dan efektif hasilnya berbasis di, bisa dikontrol jarak jauh memakai IoT dan bisa diprediksi nanti masa depannya tuh seperti apa gitu. Itu pakai AI. Oke, baik, baik. Berarti begini, Halo? Bapak mengkomunikasikan atau mengintegrasikan sistem aquaponik dan PLTS ini gitu ya? Iya, Oke, boleh kita coba breakdown. Berarti ya. aquaponik dan PLTS berbasis IoT AI itu masuk ke dalam metode, Bapak. Oh ini ya. Ini Hmm, berbasis iya, berbasis IoT dan AI. ya. Oke, kemudian objeknya adalah pangan dan energi, begitu Energi. ya Bapak ya? Betul. Ya, keberlanjutan ini nanti dulu. Ya. Oke, nah signifikansinya kita bisa tekankan selain kata keberlanjutan, apakah itu memberikan peningkatan Bapak atau mungkin hal lain begitu? Ya, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi aquaponik dan energi secara terintegrasi gitu. Jadi aquaponik itu nanti memanfaatkan energinya dari pembangkit listrik tenaga surya itu. Oh begitu, baik. Berarti apakah itu meningkatkan jumlah produktivitas pangan dan energinya begitu ya maksudnya ya? Iya, betul. Oke. Nah, kita bisa tambahkan di situ Bapak. Signifikansinya adalah meningkatkan dan juga keberlanjutan. Meningkatkan, koma keberlanjutan aja. Gitu. Meningkatkan Koma ke keberlanjutan. koma ya. Ya, Oke, nah kita bisa membuat judul nih dari Bapak. Judul Bapak sebenarnya sudah oke. Cuman ini ada salah satu tawaran judul dari saya. Mungkin begini, ya, em, apa namanya, nanti kata integrasi bisa kita tambahkan. Jadi integrasi ya. aquaponik dan PLTS berbasis IoT dan AI, begitu ya. Integrasi. Mm-mm. Kita copy yang uh, aquaponik dan PLTS itu, basisnya tetap AI dan ya. untuk meningkatkan hmm, pangan dan energi keberlanjutan. Pangan
dan Error kan gara-gara pilih jam berapa nih? peningkatan pangan dan energi berkelanjutan. Ya, betul. Atau nanti meningkatkan produksi pangan dan energi berkelanjutan, begitu boleh. Ya. Nah, nah, atau nanti bisa jadi opsi kata meningkatkan, mungkin bisa diganti sistem pangan dan energi keberlanjutan. Itu juga bisa, Bapak. Gitu. Untuk apa? Untuk meningkatkan sistem Ini pangan. kalau misalkan kata meningkatkan, kok kerasanya kayaknya kurang deh Mbak. Meningkatkan, Bapak bisa ganti menjadi sistem. Jadi, integrasi aquaponik dan PLTS berbasis IoT dan AI untuk sistem pangan dan energi yang berkelanjutan. Begitu itu bisa Bapak. Jadi ini saya Iya, slice. Quran aja. Betul Bapak. Nah, Sistem pangan dan ya, energi yang berkelanjutan. Nah, itu bisa. ya, bisa. Ya. Jadi nanti penekanannya di berkelanjutan ya. Iya, Kalau sistem, betul. Mm-mm. Jadi ini bisa kalau apa pakai Bapak? kalau pakai meningkatkan, dua-duanya meningkatkan kualitas tapi tetap berkelanjutan gitu. Betul, ya. Kualitas pangan dan energi. Meningkatkan kuantitas dan kualitasnya berkelanjutan, begitu Bapak. Iya, 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 iya. Nanti bisa apa namanya dipilih begitu. Kira-kira mau Iya. yang disampaikan di dalam papernya nanti itu lebih mengedepankan pada apa? Karena memang ini eh, apa nanti Bapak bisa mengunggulkan bahwa aquaponik pada umumnya itu belum diintegrasikan mungkin dengan basisnya IoT bersama dengan AI begitu. Nah, Oh itu iya, iya. ditekankan. Gitu. Sebenarnya ada nanti Bapak bisa membuat paper lagi basisnya aquaponik berbasis AI dalam evaluasinya tadi yang Bapak sampaikan. Itu nanti bisa dikembangkan menjadi satu artikel lain begitu. Oh iya, iya, iya. AI berbasis bener Bu, bisa ya. Ya, aquaponik berbasis Iya, AI sebagai evaluasi tadi ya kalau tidak salah saya mendengar ya. iya, iya, Gitu untuk iya, iya. membuat Bisa, ya bisa. isinya. Nah, itu bisa menjadi potensi untuk artikel berikutnya begitu. Berikutnya ya, Ya, iya. gitu Bapak. Nanti silahkan Iya. dibuat keywordnya ya. Gitu. Oh iya, ini bukan udah jadi keyword MSO itu. MSO itu kita membreakdown apakah judul Bapak itu sudah memenuhi standar MSO-nya belum, begitu. Oh, Nah, kalau keyword itu bisa kita ambil dari judul boleh. Jadi kayak aquaponik sendiri RTX PLTS, kemudian IoT AI, nah atau sistem pangan sendiri. begitu sendiri-sendiri begitu. Dan kemudian kalau di dalam paper Bapak ada memang variabel yang lebih dalam yang akan lebih digali begitu ya, lebih banyak disebutkan. Nah, itu bisa kita tampilkan di dalam keyword begitu, Bapak. Oh iya, iya. Nah, Oke. keywordnya itu dibuat setelah bikin ringkasan Mhm. atau dari judulnya juga sebenarnya udah bisa ya? Judul Dua-duanya sudah berarti bisa. ya. Nah, begini Bapak. Jadi basicnya Nah, adalah ketika kita sudah membuat judul di awal, itu kan anggaplah sebagai polis line, garis polisi kita dalam membuat paper nantinya. Begitupun oh judul. iya, Kalau keyword itu kan kita bisa ambil dari judul, bisa juga dari sinonimnya dari judulnya tadi. Kemudian kita ambil dari apa yang akan kita gali lagi di dalam paper kita. Nah, di awal ini silahkan tidak ada ketentuan batasan. Jadi silahkan buat sebanyak-banyaknya dulu keywordnya. Karena apa? Nanti akan difilter di akhir. Ketika papernya sudah jadi itu kan pasti akan diolah lagi. Oh, ternyata judulnya lebih mengarah kepada ini. Kemudian keywordnya bisa kita pilih lagi. Begitu, Bapak. iya, iya, iya. Ya Tuh. ini baru tahu saya pengetahuan baru karena setahu ini saya mesti harus buat apa tuh namanya Buat ringkasan abstrak paling dulu, nggak ringkasan gitu dulu ya. baru Ya, ketemu itu. nggak, itu Iya nanti di akhir tapi saja. kalau iya ya kalau saya akan yang ini saya baru akan Iya, memulai nanti. begitu. Nanti ini kan keyword yang di awal itu nanti Bapak akan terbantu ketika pencarian referensi, begitu. Ya, Oke. ya, Gitu, Bapak. ya, ya udah cukup terima kasih. Ya, terima kasih Ya, Bapak.
Baik, Ibu. Saya Ya, untuk selanjutnya kita beralih ke, stop ya. monggo Bapak Ini saya, silakan. Ya, di saya stop stop dulu. sharing Bapak. Untuk selanjutnya ada Sebentar. Ibu Ana ya tadi Kak. Ibu Ana. Untuk Ya, selamat malam Mbak Biwi. selamat malam Ibu. Ya, mohon maaf, saya close kamera ya. Boleh, boleh Ibu. Mau Oke. share screen Ibu? Ya, silakan sebentar ya. Iya. Screen. Ya, rencana judul saya adalah pengukuran kebisingan, kebetulan sama dengan tadi Bapak Mhm. Rom ya. Pengukuran Ya. kebisingan dengan IoT sebagai penerapan SDG itu adalah singkatan dari Sustainability Development Goals Mhm. 9 di industri VVC Compound. Jadi memang kalau SDG 9 itu kan terkait dengan inovasi dalam dunia industri gitu. Jadi hasilnya ternyata kan selama ini pengukuran kebisingan di industri itu secara manual. Jadi ada alatnya namanya sound level meter dan itu tidak bisa ada sistem yang early warning, tidak bisa real time dan juga cukup apa ya kaku ya dibandingkan dengan sistem IoT yang mungkin ketika kebisingannya itu eh, lebih dari level kita ada namanya standar levelnya yaitu 85 desibel. Nah, kalau di lingkungan kerja, ketika lebih tinggi 85 desibel itu kan suatu kondisi yang bahaya ya. Seharusnya ada early warning. Nah, itu bisa dimaksimalkan dengan sistem IoT ini gitu, Bu Bibi. Oke, baik Ibu. Ini Ibu sudah melakukan pengembangan alatnya atau masih dalam tahap seperti apa Ibu? Rancangan atau bagaimana? Sebenarnya kan saya sedang S3 ya, sedang merancang sih, sedang merancang. Kalau untuk hasilnya secara eh, benar-benar real time belum dapat ya. Tapi kemungkinan besar itu memang hasilnya lebih baik dibandingkan yang tadi manual seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau Ibu masih di awal sebenarnya nanti bisa kita pecah. Jadi Ibu pada basicnya ada mungkin di awal adalah literaturnya dulu, kemudian nanti kalau sudah punya hasil kita Hmm. terapkan begitu ya alat yang sudah Ibu kembangkan dengan basisnya adalah IoT. Nanti kan ada alat namanya tuh. Nah, itu bisa kita tampilkan gitu. Jadi Oke. nanti Ibu bisa fokus kalau memang belum ada hasilnya lebih kepada penelitian berbasis literatur begitu. Nanti melihat begitu ya alat-alat yang Hmm. basisnya IoT itu seperti apa begitu. Baik. Oke, Hmm. kalau dari judul Ibu sebenarnya juga sudah cukup bagus begitu ya, sudah jelas begitu arah tujuannya. Kita akan breakdown gitu ya. Berarti di ini Ibu menggunakan sistem pengukurannya begitu ya. Ya, betul. Oke, pengukuran kebisingan dengan IoT. Nah, kita sebagai metodenya begitu. Belum ada namanya ya, Bu ya. Maksudnya belum ada namanya? Nama sistemnya, sistem Oh, yang kalau sensornya ada sih Kak, QY103. sistem pengukuran kebisingan berbasis IoT itu. Iya, itu alat sensornya ya. Jadi rangkaian IoT itu kan terdiri beberapa lapisan ya. Dan juga tergantung tipe juga. Ada yang bisa pakai WiFi, ada yang langsung ke dashboard dan sebagainya seperti itu. Jadi Oke, tipe-tipenya lebih banyak lagi kalau di breakdown di literatur juga banyak gitu. baik. Mm-mm. Berarti sistem yang Ibu gunakan basisnya IoT itu nanti ada penyebutan nama sistemnya begitu ya. Ada. Oke, nah itu kalau mau lebih spesifik itu bisa ditampilkan di dalam judul. Jadi IoT bisa Ibu ganti dengan nama sistem yang sudah ada atau sudah disebutkan tadi, begitu. Pengukuran kebisingan berbasis sistem yang saya Ibu sebutkan, begitu. Itu Ya, baik. boleh. Itu lebih apa ya, langsung apa namanya khusus, begitu. Langsung mengkerucut begitu pada sistem yang disebut IoT tadi. Nah, Lain seperti itu ya. iya, betul. Oke, Ibu mengukur, oke, mengukur. Mm-mm. Kemudian sebagai penerapan SDGs di SDGs-nya ini Mm-mm. seperti apa Ibu? Boleh dijelaskan? Jadi gini, kalau SDG-nya sih sebenarnya kan inovasi-inovasi di industri VVS ini masih sangat minim ya. Nah, kalau ada gebrakan daripada penggunaan
IoT dalam pengukuran kebisingan ini tuh akan apa ya, lebih ke goalsnya keberlanjutan tadi sih tentang Oke. lingkungan gitu. Tapi dari sisi inovasi, karena selama ini metode yang digunakan adalah konvensional, yaitu penggunaan alat ukur genggam sound level meter gitu. Jadi eh, secara signifikan, secara inovasinya sih gitu. Oke, baik, baik. Coba kita masukkan di dalam signifikan tadi. Oke. Signifikannya adalah berkelanjutan tadi ya Bu sebutkan ya. Jadi Hmm. SDGs-nya tadi, Mm-mm. itu kan SDGs biasanya luas ya Bu ya. Iya. Ibu menyebutkan ke angka 9 untuk mengkerucutkan. Nah, Mm-mm. tapi langsung disebutkan keberlanjutannya mungkin dalam basisnya dan lingkungan itu boleh nanti. Hmm. Berkelanjutan dulu begitu ya. Oke. Kemudian objeknya adalah PVC-nya tadi, manufakturnya tadi, PVC komponnya tadi, industri manufaktur PVC ya, gitu ya. Iya. Nah, Oke. oke, jadi kalau di dalam judul Ibu sebenarnya sudah MSO nih, berarti ya pengukuran kebisingan berbasis sensor gimana untuk atau pada industri PVC kompon berkelanjutan. Pemantauan untuk pelanggan. Ya, coba kita breakdown untuk titik dua atau sebagai inovasi berkelanjutan itu boleh sebagai Oh, inovasi di oh langsung Pak, langsung di situ boleh gitu sebagai sebagai inovasi berkelanjutan keberlanjutan ya. keberlanjutan pada industri PVC kompon gitu. Oke. Nah, oke, ini sudah cukup jelas nih. Berarti signifikansinya adalah Ibu menyampaikan bahwa kebisingan berbasis inovasi ini kontribusinya Hmm. adalah memberikan inovasi baru yang berkelanjutan di bidang industri PVC kompon. Begitu, Ibu. Ya, ya, siap. Oke, sip, Ibu. Ya, Sudah. terima kasih, saya Sama-sama, Software. Ibu. Sehat selalu. Oke. Oke. Stop share. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak Agus ya. Bapak Agus Purwanto, silahkan Bapak untuk share screen. Nggih, mohon izin Oke, Bapak. share screen. Sebenarnya malu-malu ini mau share screen, tapi saya ingin belajar Di sini nggak boleh malu, Bapak. Oke, Kak. sedikit berbeda dengan yang di peserta awal-awal tadi. Baru Bapak. Sebentar, ini kok ketutupan. Wah, ini sepertinya Sudah. sudah punya artikel ini ya, kayaknya ya. Iya, jadi memang sebelumnya Alhamdulillah sudah mengikuti Rumah Skopus dari YouTube, menyimak Pak Jo presentasi. Ini, Terus Pak. ini sedikit saya terapkan. Tapi saya tetap ingin ikut acara secara langsung, khawatir saya salah paham begitu. Siap. Ya, eh, ini karena bidang saya di hukum Islam, ya Islamic Studies, hukum Islam. Ini saya ingin mengangkat tentang fatwa hukum nikah siri. Jadi intinya ingin mengkritik MUI dan Muhammadiyah begitu. Di situ nikah siri sah namun haram. Nah, atau kalau di Muhammadiyah itu nikah siri itu sah tapi melanggar ya. Kewajiban tetap wajib mencatat pada lembaga yang ditunjuk. Nah, saya ingin mengkritik di situ, kemudian di sini muncul judul atau tema seperti ini, sah atau tidak sah membongkar dilema fatwa hukum nikah siri melalui lensa kritis manhaj tarjih Muhammadiyah dan teori hukum ini Oke.
kritisi ini itu adalah menggunakan lensa Manhaj-Tarji dan teori hukum progresif gitu. Oke, judulnya sudah oke, Bapak. Sudah sangat menarik. Orang akan langsung apa ya? Langsung apa istilahnya kalau ada di sosial media itu langsung berhenti untuk membaca begitulah ya. Nah, ini sudah menarik dan boleh Bapak. Jadi judul yang ada di Scopus kalau nanti Bapak Ibu bisa scrolling begitu ya di Scopus. Di Scopus itu tidak yang saklek judulnya sangat-sangat apa akademisi sekali. Nah, judul-judul seperti ini juga ada di dalam atau layak untuk diterbitkan di jurnal-jurnal terindeks Scopus. Jadi sudah oke Bapak, tinggal nanti dibuat keywordnya begitu. Iya, keywordnya sudah saya buat di sini. Nikah siri, Mhm. pencatatan nikah, manhaj tarjih Muhammadiyah, hukum progresif, makosid asyariah. Gitu. Nah, Ini boleh. dari judul dan dari eh, apa kata kunci yang ketika saya mencari referensi itu. Baik, siap Bapak. Nah, nanti ini bisa sebenarnya paper Bapak agak berat sebenarnya ya. Satunya nanti alangkah baiknya Bapak di artikel ini difokuskan pada analisa kritis. Kemudian, ini kan tadi ada rekomendasi ya bahwa memberikan masukan atau membuat dalam rekonstruksi status hukum baru begitu. Nah, rekonstruksi status hukum baru tadi, status hukum nikah siri tadi, itu Bapak bisa ajukan atau buat di dalam paper berikutnya. Begitu. Jadi jangan sampai nanti di paper yang sekarang ini terlalu meluas mengarah pada rekonstruksi status hukum, tapi analisanya malah tidak jelas atau belum atau istilahnya tumpul lah begitu ya. Nah, Hmm. pastikan di dalam paper nanti harus fokus pada analisa kritis dari lensa manhaj tarji dan hukum progresif begitu. Begitu ya Bapak? Siap-siap, bisa difahami. Siap, baik. Sip, keren Bapak. Nanti pasti ini berarti harus layak untuk submit di paper di pertemuan ke-8 ya. Amin. Oke, Mohon siap. dukungannya. Siap Bapak. Baik. Sambon. Sampun Bapak, terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya tadi ada Ibu Imelvina ya, betul. Selamat Ya, malam, Mbak Willy. Ibu. Ya, boleh di share screen, Ibu. Baik, terima kasih. Udah kelihatan, Mbak? Sudah. Nah, ini boleh dijelaskan secara singkatnya. Tujuan dari penelitiannya apa ini, Bu? Dan hasilnya seperti apa? Kira-kira secara kesimpulan saja. Singkatnya Ya, saja, Ibu. jadi kesimpulannya, eh, key success factor itu ada 8. Itu Hmm. ada SDM, ada inovasi, ada digitalisasi, ada kolaborasi, ada merek produk, ada laporan keuangan, dan cakupan pemasaran serta perilaku religiositas. Nah, 8 variabel ini merupakan penentu di mana usaha mikro ini akan menjadi lokal champion. Lokal champion itu adalah usaha-usaha yang sukses sampai produknya itu dapat dipasarkan di pasar global. Nah, begitu, Ibu Oke. Bibi. Siap, Ibu. Berarti ini Ya, Ibu istilahnya mengungkap gitu ya, mengungkap peran kunci gitu ya, kunci sukses, mengungkap faktor, faktor kunci sukses pada UMKM gitu paham. ya. Ya, Nah, ini ya. hasilnya kira-kira seperti apa, Ibu? Hasilnya itu di mana SDM dan digitalisasi itu tidak signifikan, sedangkan yang lain signifikan. Gitu. Oh, begitu. Jadi semua faktor tadi Ibu analisa, kemudian ada beberapa faktor yang memang tidak Hmm. mengalami Ya. signifikan, begitu Hmm. ya. Tapi Ya. apakah itu sangat berpengaruh sekali, Bu, ketika ketika faktor itu tadi diterapkan semua, gitu ya. Dua dua yang tidak signifikan itu apakah akan menghambat kesuksesan yang lain? Oh, kalau menghambat, tentu tidak menghambat ya, karena kalau untuk digitalisasi itu sendiri, Hmm. saya kan ada sektor yang saya eh, jadikan
Objek itu adalah sektor kuliner, kemudian sektor fashion, dan sektor kria. Kebanyakan itu eh, adalah sektor kuliner, di mana sektor kuliner ini digitalisasi itu tidak berpengaruh karena mereka itu langsung menjual produk-produk mereka itu langsung menjual ke konsumen gitu. Jadi nggak ngaruh sehingga hasilnya memang negatif gitu. Ini tidak berpengaruh ya. Tapi, Nah, oke. maksudnya ke kinerjanya ya, cuman dari segi apa analisis SEM-nya, digitalisasi itu tidak berpengaruh terhadap eh, dia bisa kinerjanya gitu. Karena memang eh, terhadap kinerjanya memang mereka apa namanya menjualnya langsung gitu. Berarti kan apa namanya kalau ada teori yang menyatakan digitalisasi itu bagus untuk meningkatkan kinerja, kalau di sini enggak gitu. Karena mereka memang menjual langsung gitu. Oh, penjualannya langsung gitu ya. Ya, konsumennya jelas gitu. Oke, baik Ibu. Ah, Itu dari 8 tadi ya, berarti 8 hanya 6 saja yang berhasil begitu ya Bu ya. ya hanya 6. Oke, faktor strategis. Oh, Atau enggak begini aja Ibu, faktor ya. sukses, kunci sukses gitu ya, kunci sukses. Hmm. Oke, kita coba breakdown aja ya. Ya, oke. Oke, usaha mikro to become the local champions untuk meraih ya coba tuh. Oke, oke, juara lokal itu gambarannya seperti apa Ibu? Ya, juara lokal adalah usaha-usaha yang sukses masuk pasar global. Tidak hanya global, maksudnya tidak hanya lokal, tapi juga regional, nasional, dan global gitu. Oke. Heeh. Mungkin ada sebutan yang lain mungkin Ibu local champion ini Lokal champion itu apa? yang bisa. Usaha-usaha yang sukses gitu. Oke. Ya. Tapi memang itu lokal champion itu memang ininya dari disertasi saya gitu. Local champion itu dari oke dari Ya. oke, Heeh. siap. Kita coba breakdown. The case success factor. The case success factor itu berarti masuk ke dalam metodenya Ibu. Ya. Gali apa menyampaikan kunci sukses gitu ya, beberapa faktor kunci sukses gitu kan. Mm-mm. Oke. Ini. Oke, kemudian uh, to become local champion. Nah, local Mm. champion itu masuk ke dalam kategori kontribusinya gitu, bahwa kontribusinya adalah untuk menjadi oke, local champion. Oke, kita breakdown dulu ke dalam signifikansi. Hmm. Hmm. Objeknya, oke, objeknya adalah UMKM-nya tadi atau micro and small enterprises. Oke, sip. Masukkan ke dalam objek. Nah, seperti ini boleh to Mm-mm. become local champion. Nah, nanti kalau mungkin saran saya ya, Hmm. mungkin the key success factor itu mungkin dibuat sebagai faktor strategis saja begitu. Atau misalnya 8 faktor, tadi kan ada 8, tapi yang signifikan 6 begitu ya. Mm-mm. Misalnya 6 gitu ya. Six Mm-mm. faktor strategis gitu. Kita menyebutkan 6 faktor strategis untuk untuk menjadi UMKM yang juara atau local champion Oh, itu tadi. langsung disebutkan ya? Bisa saja Ibu, jadi langsung spesifik. 6 Begitu. faktor gitu ya, 6 faktor Nanti strategis. buatnya 6 faktor strategis gitu Hmm. untuk menjadi untuk UMKM menjadi local champion begitu. Itu boleh sekali Bu. Itu menjadi lokal champion. Dan kalau lokal champion ini mungkin kalau ada kategori yang lain, karena ini kan sifatnya lokal ya. Tapi kalau emang misalkan daya saing begitu ya, untuk Kalau lokal champion itu pemahamannya memang dia berhasil menjual produknya tidak hanya di lokal, tapi juga sudah sampai ke regional, nasional, dan internasional. oke, misalkan mungkin lebih lebih nyatanya, lebih konkretnya adalah untuk meningkatkan daya saing UMKM gitu dengan standar regional atau standar internasional begitu. Nah, itu bisa Ibu.
Gitu. Kalau itu kita sebutkan, ini agak lari dia dari disertasi saya gitu. Oh, kata lokal championnya yang harus Ibu angkat Iya. begitu ya. Oke. Ya. Ya, boleh lokal championnya untuk ya, bukan menjadi lokal champion. Boleh seperti itu, Ibu. Enam faktor Hmm. strategis. Atau kata enamnya, kok kayaknya nggak usah disebutin, Mbak. Berarti Nah, gini, faktor-faktor strategis hmm, keberhasilan UMKM dalam meraih status lokal champion gitu. gitu. Faktor-faktor strategis Yes, untuk keberhasilan atau dalam keberhasilan boleh. untuk keberhasilan ya. Boleh keberhasilan Hmm. UMKM Hmm, dalam meraih local champion, begitu kan? begitu. Dalam meraih predikat apa? Boleh dalam meraih predikat local champion, Hmm, gitu. Itu. begitu. Oke, sip, begitu. Oke, makasih Mbak Bibi. Sama-sama Ibu, nanti langsung dibuat keywordnya ya. Keywordnya berarti faktor-faktor strategis ya. Ya, Nah, faktor kemudian strategisnya keberhasilan keberhasilan UMKM, terus kemudian local champion karena itu kan keyword ya, daya saing apa keyword kunci ya Bu ya kemudian adalah local championnya faktor tadi. strategis keberhasilan UMK, kemudian apa lagi? Bakal cuma berarti Local tiga ya. champion nanti sisanya Ibu bisa gali yang apa yang Paling akan Ibu dalami di dalam paper itu, begitu ya. yang didalami atau yang paling signifikan atau yang bagaimana? Signifikan boleh yang di dalamnya atau yang sering nanti Ibu akan lebih banyak untuk digali begitu. Nah, itu atau sering lebih banyak dibahas gitu. Itu tampilkan di dalam keyword begitu Ibu. Oh, sepertinya inovasi deh. Inovasi, innovation ya. Ya, Inovasi innovation ya. apa gitu ya Bu ya? Inovasi apa gitu di Ya, inovasi produk dan prosesnya. boleh inovasi innovation product kayak gitu boleh. Oh, Begitu Ibu. dan produk ya. Oh, gitu ya. Boleh. Oke. Oke, oke, kita langsung beralih ya Ibu ya. Ya, ya, oke, oke. Oke. Makasih, Sama-sama Mbak Ibu, Wiwi. terima kasih. Ya, Nah, saya stop screen ya. siap Ibu, semangat selalu. Ya. Baik, untuk selanjutnya adalah Ibu Kadek Novi. Oke, selamat malam Ibu. Malam Kak Billy, Nggih, Ibu. Boleh di share screen kan untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat Kak Billy? sudah Ibu. Oke. Ya, ini saya rencananya tujuan penelitiannya itu mencari instrumen. Saya mau menggunakan teknik scoping review untuk mencari instrumen untuk mendeteksi neuropati perifer pada pasien diabetes mellitus. Jadi judulnya itu eh, ini saya terjemahan sih. Saya ini udah memilih judul dalam bahasa Inggris yaitu Screening Instrument for Early Detection of Diabetic Food Complication in Nursing Practice karena areanya keperawatan. Gitu. Oke, baik Ibu. Mm-mm. Berarti Ibu ingin menggali instrumennya tadi gitu ya. Hasilnya Mm-mm. seperti Apa sih instrumennya? Kebetulan ini saya baru judul sih. Nanti oh, sambil jalan saya coba kerjakan oke, baik gitu. Ibu. Untuk tujuannya sendiri adalah mencari tadi ya, mencari instrumen apa? Instrumen-instrumen apa saja yang digunakan untuk mengetahui komplikasi kaki pada pasien diabetes mellitus untuk screening kemungkinan terjadinya komplikasi kaki pada pasien diabetes mellitus Oke, gitu. Nanti kan ketemunya hasilnya apa gitu, apa saja gitu dan apa yang early detection yang paling cepat mendeteksi. Berarti alatnya, instrumen ini sebagai instrumen Iya, tools atau alat. alatnya ya Bu ya? Mm-mm. Entah alat, entah kuesioner apa gitu untuk men-screening. Oke, baik. Nah, ini Mm-mm. mungkin judulnya sebenarnya sudah oke, sudah MSO juga, sudah tepat begitu ya. Mungkin nanti Ibu bisa bolak-balik kalau memang mau menonjolkan scoping reviewnya gitu ya, lebih menekankan. Jadi kalau di sini tadi saya agak
Kalau saya tidak melihat scoping reviewnya, saya akan merasa bahwa ibu sudah membuat instrumen screening, Iya, instrumen untuk screening neuropati. Nah, tapi kalau di heeh. sini ibu ingin menggali pada bagian melalui scoping review. Nah, yang penting mungkin judulnya bisa scoping review itu diletakkan di awal sebagai penekanan bahwa memang ibu ingin menggali dengan metode scoping review dalam mencari screening instrumen untuk early detection of diabetic food complication-nya tadi, begitu Ibu. Berarti yang duluan scoping review ya, Iya, scoping review gitu. scoping review-nya gitu. Kemudian Scoping review, terus of screening instrumen, begitu ya. Screening instrumen, begitu. Ya, for early detection. Dah, begitu saja. Cuma dibalik saja sih, Ibu. Dia memberikan oh, penekanan yang lebih, begitu ya, bahwa ini memang mm-mm. papernya adalah membahas soal scoping review, begitu. Tidak Hmm, masalah, Ibu, oke, benarnya. Gitu. Oke, sudah oke. sangat Ini oke, udah Ibu. Sudah sangat udah ya. jelas. Nanti tidak harus menggunakan titik dua kalau scoping reviewnya di awal. Kalau Ibu Oh letakkan gitu. di akhir, memang harus menggunakan titik dua, begitu. Scoping review of screening instrument for. Mm-mm. Oh, For early oke. detection of diabetic food. Nah, itu kan jelas Mm-mm. ya, sudah jelas. Kalau nanti paparnya Ibu bahas soal scoping review. Begitu, Ibu. Nanti silakan dibuat Oke. judulnya ya. Mm-mm. Oke, Ya, siap. Makasih, Kak. sama-sama Ibu. Terima kasih juga, gitu. Oke, Bapak Ibu yang lain mungkin Pak Agus, boleh Pak Agus nggak apa-apa. Pak Agung, boleh. Ya, izin ya, Kak. Ya, kita share screen dulu. Silahkan Bapak. Nah, ini konsep saya, ini baru konsep saja. Mohon izin suaranya terdengar lebih kecil, Bapak. Apakah Cek, menggunakan headset atau yang lain? sudah terdengar, Kak? Oke, Halo? sedikit lebih terdengar, Bapak. Apa ya ini? Cek, sudah dengar, Kak? Sudah jelas, Bapak. Oke. Ini, Kak, ini konsepnya seperti ini, Kak. Jadi ya, Iya? ini yang atas ini konsep judul judul penelitian Mhm, sebelumnya. Cuman saya coba untuk parafrase untuk memenuhi kaidah MSO tadi seperti ini. mhm. Mungkin saya mohon masukan. Oke, baik. Bapak boleh dijelaskan secara singkat dulu untuk tujuan dan mungkin kesimpulan, gambaran kesimpulan singkatnya seperti apa ya, Bapak? Baik, jadi di sini secara umum nah, penelitian ini nanti akan mengkaji, menganalisa bahwa budaya agriculture ini, budaya adaptif, Hmm, atau juga ada yang mengatakan budaya lincah, ya, dan manajemen resiko dengan dimediasi oleh big data analysis, ya, bagaimana menganalisa data secara terintegrasi itu akan memperkuat eh, daya tahan, ya, bisnis proses dari sebuah rumah sakit. Itu secara umum seperti itu. Oke, kalau tujuannya seperti apa, Bapak? Ya, nanti akan memberikan kontribusi bahwa dengan penerapan agriculture dan manajemen risiko nanti akan meningkatkan proses, proses bisnis di rumah sakit. Bisnis proses resilient di rumah sakit. Ya, berarti ada tiga begitu ya, ada tiga yang Ya, memang menggalinya. atau eh, gimana mau di oke, pengen saya sih biar agak banyak gitu ya, seperti iya. nanti. Ya, ini eh, kalau dibahas tiga-tiganya memang bagus, Panjang ya. Bapak, bagus, tapi memang sangat padat begitu ya. Oke, kalau tiga-tiga, kalau di salah satu kan, salah satu yang dipilih, apakah sudah banyak yang menggunakan Bapak Justru kalau di sini itu yang lebih novelty-nya ada di Big Data Analytics sih. Big Data Analytic-nya Iya. tadi? Kalau Oke, misal dua gitu, nah, nggak apa-apa, Mbak. Mbak. boleh, boleh dua Bapak. Jadi misal Silakan. kalau risk management ini kan udah banyak ya, coba Hmm, seperti ini bagaimana? boleh malah. Agriculture and Big Data Analytic to
Proof Hospital Business Process. Nah, ini malah bagus, Bapak. Kalau memang misalkan di hasilnya Bapak ya, ini menggunakan apa, Pak? SAMPLS atau menggunakan yang Iya, sampai LS. SAMPLS ya? Mm-mm. Kalau misalkan risk manajemennya di-cut begitu ya, agriculture dan Mm-mm. big data analysis ini masih memberikan peningkatan terhadap hospital business process dan nilainya memang sangat signifikan keduanya. Nah, ini kita bisa unggulkan dulu di sini gitu di dalam paper Bapak gitu. Jadi nanti pembahasannya itu bisa dua-duanya dari sisi agriculture dan big data analytics ini sangat tajam begitu Bapak. Mm-mm. Gitu, malah ini bagus gitu. Kalau tiga-tiganya sebenarnya boleh, Iya, boleh-boleh saja, Bapak, tidak ada masalah. Cuman, bayangan saya juga gitu tadi Kak. Ini pasti banyak nanti saya. iya, nanti banyak ini, kayaknya bisa sekitar 25 halaman kayaknya ya, kalau saya udah membayangkan gitu ya. Iya. Sebenarnya nggak masalah mau tiga-tiganya, karena kalau memang tiga-tiganya ini ketika ditampilkan itu menjadi sebuah kebaruan riset. Tapi kalau ternyata dua agriculture dan big data analytic ini memberikan nilai yang sebenarnya lebih signifikan dibandingkan Mm-mm. proses manajemen risiko, nah ini boleh kita tampilkan dulu, Bapak, gitu. Oke, oke. Gitu. Sudah oke nih, judulnya sudah oke, tergambarkan MSO-nya sudah sangat jelas gitu, Bapak. Jadi nanti untuk latihan ke depan disepakati ini ya Kak. Di Iya, betul, sekarang. betul. Sepertinya ini juga sudah punya papernya nih kalau saya lihat. Ya, sedang proses saat Iya. itu Kak. Oke, siap, Bapak. Nah, Oke, ini terima kasih. sama-sama, Bapak. Terima kasih juga, Bapak. Pak Basri, Pak Basri Kajo. Bagaimana, Bapak? Mau share Ya, screen? saya Mbak. Siap, Bapak. Silahkan Oke, share screen. ya ini judulnya. Heeh. Boleh Ya, dijelaskan singkat dulu, Bapak, tujuan sama jadi hasilnya. sebetulnya ini tujuannya untuk menemukan material penyimpan energi termal yang terbaik. Tujuannya sebetulnya sehingga dapat meningkatkan efisiensi sistem kolektor sistem pemanas air tenaga mataharinya. Jadi apa menemukan material penyimpan energi termal yang bagus sehingga Men- untuk berdampak kepada peningkatan efisiensi daripada kolektor kolektor sistem pemanas air tenaga mataharinya. Oke, Ya, menemukannya dengan cara apa, Bapak? yaitu apa namanya dengan mengkombinasi beberapa material toh menjadi material komposit misalnya material A dengan material B bagaimana cara supaya bisa menjadi penyimpan energi termal yang bagus. Oke, berarti menemukannya dengan cara melalui material nanokomposit ini, begitu ya? Ya, menemukan beberapa material sehingga digabungkan beberapa material sehingga menjadi material komposit gitu untuk dijadikan penyimpan energi termal. Berarti material nanokomposit ini itu sebagai alatnya dalam menyimpan energi. Ya, dia nantinya Oh, akan menyimpan dan melepaskan nanti tuh energi. energi pada kolektor sistem panas. Oke, nah sudah jelas nih. Berarti untuk material nanokomposit itu masuk ke dalam metodenya atau M-nya. Kalau boleh Metode dikopikan, ya masukkan ke dalam MSOM-nya. apa di situ? Bapak copy saja material nanokomposit. Eh, Proses ini sudah dalam Bapak yang mengembangkan atau sudah ada? ini lagi, Berarti masih proses pengembangan. iya masih. Terus ini kira-kira begini metodenya. Oke. Nah, energi termal eh, dalam kolektor sistem pemanasan ini, energi termal sampai ke air tenaga matahari itu menjadi objeknya. Ini Mm-mm. Energi. Nah, signifikansinya itu
kepada penyimpanan. Penyimpanan energi. Ya, penyimpanan energi. Nah, ini kalau mau disingkat, Bapak, kita bisa mengunggulkan. Kira-kira misalkan ya, contohnya, sebenarnya sudah jelas. Material nanokomposit untuk penyimpanan energi thermal pada kolektor. Itu sebenarnya sudah oke nih MSO-nya. Tapi kalau mau lebih, itu Bapak bisa menyampaikan begini. Penyimpanan energi, Tunggu dulu. penyimpanan energi thermal, Penyimpanan penyimpanan energi thermal, kita sih langsung berbasis gitu, berbasis nanokomposit, nano komposit. komposit. Nah, ini materialnya nggak harus disebutkan, boleh Bapak. Ah, bagaimana? Kalau misalkan kita langsung sebut aja Bisa berbasis, bisa ya. berbasis Jadi lebih singkat ya, begitu ya. Untuk meningkatkan apakah penyimpanan ini. efisiensi. Eh, Nah, betul. Untuk meningkatkan efisiensi begitu. Untuk atau nanti peningkatan boleh untuk peningkatan efisiensi gitu bisa. untuk peningkatan. Bisa. Bisa peningkatan. Efisiensi kinerja kolektor bla 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 tadi ya. Kinerja kolektor pemanas air tenaga surya begitu. Mana saya? Mataharinya kita ganti surya aja. Begitu. Oke. Nah, gini bisa nih Bapak. Jadi penyimpanannya berbasis untuk peningkatan efisiensi kinerja kolektor. Nah, ini boleh. Nanti ini sebenarnya sama, cuma saya memberikan usulan yang nomor 2 begitu. Nanti boleh diterima, boleh menggunakan judul yang pertama gitu karena dua-duanya Iya, sama sudah memiliki MSO begitu Pak Basri. ini emisonya ya, Mbak ya. MSO-nya adalah memang eh, nanokomposit tadi sebagai alatnya, sebagai alat penyimpanannya begitu ya. Mm, Ya, gitu. Boleh, Penyimpan Bapak. energi, Penyimpanan energi. signifikansinya. Betul, signifikansinya. Nah, kalau misalkan yang nomor 1, memang signifikansinya sebenarnya penyimpanan. Iya betul. Tapi kalau yang nomor 2 itu masuk signifikansinya adalah peningkatan efisiensi. Oh, ada yang alternatif yang kedua apa Mbak maksudnya? Kira-kira Mbak. Em, Nanti kecenderungan Bapak lebih arahnya nanti arah hasilnya. Apakah nanti hasilnya Bapak menggambarkan adanya peningkatan efisiensi atau tidak? Kalau Mm, misalkan Bapak di hasilnya nanti mengarahkan kepada hasil peningkatannya, nah nomor 2 bisa kita sampaikan. Tapi kalau Bapak hanya menyampaikan bahwa material ini mampu menyimpan energi thermal gitu ya, istilahnya kesimpulannya adalah hanya sekedar mampu saja, maka Atau langsung disebutkan materialnya Mbak ya? materialnya apa? Serbuk tembaga, Oh, nanokomposit berbasis tembaga gitu. serbuk tembaga dengan parafin box. Ah, Oh, gini aja, singkatnya aja Bapak, tetap material nanokomposit saja. Nanti itu bisa ya, dimasukkan dalam keyword saja, begitu. iya iya iya. Itu Bapak. Oke Bapak, Oke oke. Makasih. ya. Nanti apa judul ya Bapak Ibu, ini kan baru awal. Ketika Bapak Iya, nanti sudah membuat papernya sudah jadi, otomatis judul bisa kita sempurnakan lagi, begitu Bapak. oke oke. Oke, begitu Bapak. Oke, makasih Mbak. Ya, sama-sama Bapak. Kita lanjut. Ada Bapak Ibu yang lain yang belum kita bahas judulnya? Ibu Ayu Juwita, Bapak Ibnu Ya, Ibu. Khalid. Ibu?
Mau saya screen, Ibu? Boleh saya coba share screen ya, Ibu? Boleh, silakan Ibu. Nah, ini saya agak minder Ada ini masuk. karena sangat Masuk, masuk. sederhana juga, Ibu. Jangan Minder minder, Ibu. saya. Oke, boleh dijelaskan singkatnya saja, Ya, Ibu. Ini arahnya masuk. seperti apa? Nah, ini mungkin kalau secara singkatnya saya bisa menceritakan kalau di Kota Gresik ini ya, karena saya kan penelitiannya di sini, itu kebanyakan nih kualifikasi akademik sama pengalaman kerja itu eh, memang secara tidak langsung meningkatkan kinerja kepala sekolah PAUD di Kota Gresik, tapi pengaruhnya secara signifikan nih. Jadi eh, untuk yang kualifikasi akademiknya itu gimana ya? Nanti arahnya tuh kayak nanti ke kritisi asumsi klasik ke ijazah sama dengan Oh, kinerja obat itu semua juga kan. sih. Itu loh Bu, kemarin soalnya sempat dikasih catatan ya sama pembimbing. Itu kan dibilangin, kalau bisa nih kamu bisa mematahkan yang pernah dinyatakan sama Pak Nadiem Makarim. Itu kan dulu beliaunya pernah bilang gelar tidak menjamin kompetensi kan seperti itu. Jadi saya ditambahin beberapa variabel di dalam penelitian ini. Ini Mohon basicnya arahannya ke, juga gitu ya. ini basicnya nanti Ibu judul disertasi ya. Iya betul. Ini nanti kita harus perdalam lagi. Jadi ini judul disertasi. Iya betul. Tapi Nah, masih di tahap proposal ini saya sih. oh ya. Nah, kalau judul disertasi harus dibedakan dengan judul artikel. Karena Baik. nanti disertasinya Ibu itu istilahnya bisa kita sasetkan gitu. Jadi Hmm, nggak semua nanti apa namanya bahasan di dalam disertasi kita sajikan di dalam artikel Ibu. Ini Iya. terlalu luas Iya, gitu ya. saya minta sarannya juga baiknya seperti apa karena ini kan masih Boleh. saya juga masih di awal nih baru benar-benar berkenalan dengan Scopus gitu. Boleh sekali Ibu. Nah, tadi saya menarik adalah terkait mematahkan begitu ya, Ya, mematahkan betul. konsep apa tadi Bu? Yang Konsep. pernah dinyatakan sama Pak Nadiem kan beliau pernah menyatakan gelar tidak menjamin kompetensi kan seperti itu ya. Dulu kan sering diucap beliau tuh kalau kualifikasi akademik yang seperti ijazah gelar itu tidak bisa menjadi jaminan kalau seseorang itu punya kompetensi, punya kesiapan berkarya seperti itulah Bu. Nah, itu yang bisa kita tonjolkan di dalam papernya Ibu dulu. Jadi Mm-mm. nanti Ibu di papernya adalah misalkan eh, istilahnya kita pengaruh kualifikasi akademik terhadap kompetensi profesional kepala sekolah PAUD begitu. Jadi dua variabel saja yang ditawarkan di dalam artikel gitu. Berarti fokusnya nanti di kualifikasi kualifikasi akademik dengan Dengan kompetensi kompetensinya profesional aja. ya tadi yang Oh, Ibu baik. sampaikan ya. Iya, boleh. Ya, coba kualifikasi akademik itu kita sampaikan di dalam metode. Ya. Mm-mm. Terus berarti ke kualifikasi akademik kayak seberapa pengaruh pengaruh kalau saya sebut terhadap kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional itu masuk ke dalam objeknya Ibu. Iya, Ibu. Mm-mm. Nah, signifikansinya ini Ibu bisa nih, judul itu boleh dalam bentuk pertanyaan Ibu. Misalkan, seberapa pengaruh. Jadi, judulnya adalah pengaruhnya tadi. Itu bisa. Mungkin boleh tunjukkan pengaruhnya. Nah, Ini langsung disambungin gitu, Ibu. Pengaruh boleh, kualifikasi boleh Bu. akademik. Misalkan contohnya kita buat judul dalam bentuk pertanyaan ya. Iya. Seberapa pengaruh kualifikasi akademik terhadap kompetensi profesional kepala sekolah?
PAHUD, PAHUD, PAUD. Oke. Nah, seberapa pengaruh? Berarti kan nanti hasilnya memang kuantitatif ya. Kita menunjukkan bahwa ternyata benar nggak sih kualifikasi ini berpengaruh terhadap kompetensi profesional. Hasilnya apakah sama dengan yang disebut hasilnya apakah yang sama dengan disebutkan Nadiem Makarim atau tidak begitu. Begitu Ibu. Judul boleh dalam bentuk pertanyaan. Oh, baik, baik. Ya, jadi judul beda dengan judul disertasi atau judul penelitian ya. Kalau judul artikel itu kita buat se-eye-catching mungkin. Jadi orang istilahnya akan Tertarik ya. tertarik atau kepo lah istilahnya gitu ya. Jadi kepo. Nanti judul ini kata seberapa pengaruh itu tuh kayak bisa kita rubah lagi nanti. Eh, Fokuskan apakah benar apakah benar kualifikasi akademik tidak berpengaruh terhadap kompetensi profesional lah gitu. boleh juga seperti itu ya Ibu ya. Boleh, boleh sekali Ibu. Gitu. Tambahin tidak berpengaruh ya. Boleh sekali gitu. Jadi memang hasil-hasil di dalam judul itu kan membuat orang akan kepo ya. Mm-mm. Apakah kompetensi, apakah kualifikasi akademik tidak berpengaruh signifikan terhadap kompetensi profesional? Nah, itu boleh sekali Ibu. Kita menggali itu. Iya, kayaknya lebih lebih menarik itu ya Bu ya. Jadi kan ada oh iya bisa nggak ya kan gitu. Iya, bisa atau tidak sih gitu kan kita nanti bisa menyinggung statement Nadiem Makarim gitu kan ya. Iya. Nah, kita menunjukkan bahwa sisi statement tadi kemudian dengan bukti nyatanya begitu. Bahwa berpengaruh terhadap kompetensi profesional dan datanya begitu. Ini boleh ditambahin kan ini saya fokusnya ke kinerja kepala sekolah PAUD ya Ibu. Oh, boleh, boleh. Kompetensi profesional kinerja kepala sekolah PAUD. Nanti pasti kan arahnya nanti kalau kepala sekolah PAUD nih, loh apakah memang nggak berpengaruh ya kan kesannya gitu ya Bu ya. Iya, Takutnya yang betul. baca gitu. Betul sekali. Oh, apakah memang kepala sekolah PAUD itu kualifikasi pendidikannya boleh SMA? Nah, itu kan nanti Ya. menjadi pertanyaan. Nah, itu dijawabnya adalah melalui papernya Ibu, Terima kasih begitu. masukannya sangat membantu ini Bu. Saya jadi punya gambaran-gambaran ke depan lebih banyak. Baik, semoga bisa membantu ya Baik, Ibu ya. Ya, sama-sama Ibu. Baik, untuk selanjutnya siapa ya yang belum Pak Ari atau Bapak Ibnu Khalid atau Bapak Ibu yang lain ada yang masih belum diberikan masukan terhadap judulnya? Bagaimana? Pak Ari dan Bapak Ibnu. Kalau semisal tidak ada, mungkin untuk diskusi judul bisa kita cukupkan, begitu. Bagaimana Bapak Ibu? Oke? Iya, Bu. Ya. Kasih. Oh, Pak Ibnu, bagaimana Pak Ibnu? Mohon izin putus-putus suaranya Bapak. Saya belum. Oh, mohon izin, mohon maaf sekali Bapak, suaranya putus-putus di saya. Apakah belum memiliki judul atau mungkin belum tergambarkan rancangan judulnya? Sejalanan jadi dulu, Mbak. Oh, sejalannya dulu Bapak. Nyimak. Oh, baik. Mohon izin saya mencoba menangkap nggih, gitu ya dari apa yang disampaikan Bapak karena suaranya putus-putus Bapak. Ya, mungkin Pak Ari dan Pak Ibnu bisa menyusul untuk membuat judul. Kalau semisal belum ada begitu ya, kira-kira gambaran saja Bapak tertarik pada bidang apa atau topik apa gitu. Nanti kita bisa diskusikan judulnya setelah webinar ini gitu ya. Bapak Ibu juga masih boleh nih eh atau Pak Nugraha Hantoji, Pak Nugroho ini juga belum. Nanti Bapak Ibu yang memang belum menyampaikan judulnya bisa disampaikan lewat grup gitu ya. Atau mungkin Mbak saya masih kurang srek nih terhadap judulnya, boleh diskusi lagi, boleh ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah menjadi pengantar awal gitu ya. Siapa tahu nanti Bapak Ibu mau membuat pola judul yang lain gitu ya, silahkan dikirimkan ke kami untuk kita Iya. diskusikan.
Begitu ya, Pak. Mbak, Ya, halo Bapak. Mbak. Ya. Mbak, kan kita nanti kan ini kan hitung-hitungan hari-hari ya, Hmm. jadwalnya ketat ya. Apa memang untuk ini mohon Ya. saran saja. Paper kita kan Scopus mau bisa, kalau yang ada di pikiran saya itu targetnya yang berbahasa Siap. Inggris. Apa ada yang berbahasa Indonesia gitu, supaya waktu kita masuk ke bagian-bagian selanjutnya sampai submit nanti, kita udah tahu pilihan bahasa begitu misalnya, supaya langsung fokus gitu Bu. Mohon saran Siap. Bu, dari judul Siap. sampai nanti terakhir. Siap, Bapak. Masalah bahasa Inggris itu bisa kita selesaikan. Itu solusi paling mudah, Bapak. Jadi jangan sampai Bapak berputus asa. Memang di Scopus, jurnal-jurnal itu memang menerimanya adalah bahasa-bahasa Inggris lebih banyak. Lebih banyak menerima bahasa Inggris. Nah, nantinya masalah bahasa itu kita selesaikan dengan tuyul, Bapak. Tadi kan Pak Ju sudah Oh, ngomong siap, ya. siap, Ya kan? siap. Tuyul Iya, tadi itu harus membantu Bapak untuk menyelesaikan paper. Jadi jangan sampai menghambat ide gagasan yang oh terbaiknya siap, Pak, gitu ya. siap, siap, siap. Nanti kita bantu, Siap, gitu. Oke, nanti kita siap. bantu kasih tahu caranya, begitu Pak. Oh Siap. baik, sip, sip. Begitu. Kasih Bu, Ya, kasih. siap Bapak. Baik, tetap semangat ya Bapak Ibu gitu. Jadi kita harus mengoptimalisasikan tadi ya Pak Jun menyampaikan ada 60%, ada 40%. Nah, kita harus optimalisasikan di situ Bapak Ibu. Yang penting adalah konsep, ide, gagasan itu sudah Bapak Ibu pegang. Kita membantu mengarahkan bagaimana proses Siap, yang baiknya. Begitu Pak. Oke, siap, siap. saya melihat Bapak Ibu semangatnya luar biasa dan jangan sampai semangat itu kendor sampai di sesi ke-8. Begitu. Oke. Nah, saya mohon izin untuk malam hari ini karena waktunya juga sudah menunjukkan waktu yang cukup larut ya di wilayah mungkin ada yang di wilayah timur begitu. Saya Iya, mohon izin untuk setengah 11 di iya Kupang. betul setengah 11 Bapak. Waktunya untuk istirahat begitu ya. Siap, Ya, siap, siap. kita harus mengistirahatkan fisik begitu agar lebih sehat untuk kedepannya. Baik Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita bisa cukupkan dan kita akan bertemu kembali di hari Kamis ya. Jadi sesi kita memang sangat padat. Harapannya Bapak Ibu tidak boleh kendor gitu. Harus di-push. Setelah ini langsung Siap, praktek. Pokoknya kalau pelatihan di sini Bapak siap. Ibu tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi harus praktik gitu ya. Kemudian improvisasi, Pak Geta. Terima kasih Bapak Ibu. Keren sekali perjumpaan kita di sesi pertama ini dan kita akan berjumpa lagi di sesi kedua. Mohon maaf kalau kami ada penyampaian yang salah atau yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Terima kasih. Semangat selalu Bapak Ibu, sehat selalu dan salam Q1. Semoga Bapak Ibu harapannya di sini bisa tembus Q1. Kita amin. Salam Siap, Q1. siap, siap, Salam siap. Finish. Q1 Bapak. Oke. Salam Q1. Salam Q1. Siap. Malam-malam Finish. harus kalau malam-malam masih ngantuk, salam Q1 begitu ya. Salam Oke. Q1. Sampai ngelindur-ngelindur salam Q1-nya ya. Baik. Jadi nanti Mbak ini untuk pertemuan kedua, saya bawa itu saja ya. Saya Iya, kembangkan nanti. betul, betul. Kalau memang Bapak sudah tertarik dengan judul itu, bawa itu saja. Tapi kalau Bapak, Mbak ini saya masih masih belum bisa nih, saya pengen judul yang lain. Boleh nanti kita diskusikan ya, Pak Basri ya. Oke, makasih Mbak. Oke, siap Bapak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bertemu kembali di sesi kedua. Terima kasih Bapak Ibu. Siap, Sukses siap. selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin menutup Zoom ini ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum.